melihat sidang pra-peradilan Peggy dan dinyatakan bebas oleh hakim dari Bang Oto pribadi, ngelihatnya seperti apa? Saya melihat ya, pertama itu suatu keberanian hakimnya harus kita adu jempol ya. Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini hakimnya merasa ketakutan. Jadi ini kemajuan besar buat hukum kita, dan saya kira Mahkamah Agung Melentingi harus memberikan dukungan kuat kepada hakim seperti itu. Karena secerca harapan kita mulai muncul tentang kebenaran itu. Jarang loh hakim berani. Karena di bagaimanapun ini terkesankan ada sedikit konflik dengan penegak hukum yang lain kan. Jadi dengan aja putusan Peggy ini, mudah-mudahan harapan kita bisa bergabung lah, penegak hukum selanjutnya bisa dijalankan dengan baik. Nama Eman Sulaiman menjadi perbincangan warganet minggu-minggu ini, mendapatkan sorotan dengan simpati dengan sanjungan baik dari warganet di media sosial. Banyak warganet yang membicarakan pujian atas keberanian, kejujuran, dan keadilannya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai hakim. Ingat, dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ya, kasus yang kembali ramai diperbincangkan usai diangkat dalam layar lebar, bukannya mendapatkan titik terang karena berdasarkan tim penyidik masih ada pelaku yang belum tertangkap. Tersisa 3 pelaku yang masih menjadi buronan selama bertahun-tahun. Namun nyatanya malah semakin runyam dengan berbagai kejanggalan yang semakin terkuat. Salah satu DPO yang dirilis oleh kepolisian adalah Peggy atau Peron. Saking bombastisnya sebuah film membuat kasus ini kembali terangkat. Warganet pun banyak berspekulasi, entah dengan data akurat ataupun asal-asalan saja. Orang-orang yang mengaku sebagai saksi juga turut bermunculan. Tentunya menjadi santapan bagi media. Berbagai media akhir-akhir ini selalu menjadikan headline tentang kelanjutan kasus pembunuhan 2 sejoli itu, yaitu Vina dan Eki. Tak lama merilis DPO pada media sosial pihak yang berwajib menangkap Peggy Setiawan di Bandung. Peggy dikenal sebagai tukang kuli bangunan yang merantau dari Cirebon ke Bandung mengikuti jejak ayahnya. Mulanya warganet senang dengan kabar penangkapan Peggy, namun ternyata kejanggalan mulai bermunculan. Malah semakin banyak, salah satunya adalah dihilangkannya 2 DPO lainnya dengan alasan yang tidak jelas. Polisi seolah puas mendapatkan DPO atas nama Peggy dan meyakinkan bahwa buronan bertahun-tahun sudah ditangkap. Nyatanya kejanggalan itu semakin ramai usai Peggy dengan berani menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah. Pada saat pertama kali ditampilkan ke hadapan media dan publik, Peggy dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat. Bahkan ia juga menuturkan berani untuk mati jika memang terbukti berbohong. Pengakuan Peggy membuat warganet beradu argumen. Ada yang meyakini bahwa Peggy ini yang ditangkap tetaplah sebagai tersangka. Ada pula yang menilai tidak mungkin seorang kuli bangunan selama bertahun-tahun sulit untuk ditangkap. Alasan-alasan itulah semakin diperkuat dengan berbagai keterangan dari saksi, baik itu dari pihak keluarga ataupun teman-teman Peggy. Mereka menyatakan pada saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung karena sedang ada proyek membangun sebuah rumah. Peggy juga sama sekali tidak mengenal korban ataupun para pelaku yang sudah mendapatkan hukuman di penjara. Dia hanya mengenali salah satu pelaku bernama Sudirman yang merupakan teman sewaktu SD-nya. Pengakuan Peggy semakin meyakinkan usai muncul pernyataan dari Saka Tatal yang merupakan salah satu pelaku kasus tersebut, tetapi sudah selesai masa tahanannya karena masih berusia di bawah umur kala itu.
Saka Tata tidak mengenali Peggy, hanya saja kakaknya satu angkatan dengan Peggy, tetapi ia sama sekali tidak mengenal Peggy Setiawan. Dan selain itu, Saka Tata juga merasa ada perbedaan antara foto yang ditunjukkan kepada dirinya dengan wajah asli Peggy Setiawan yang ditangkap. Saka Tata yakin foto yang ditunjukkan aparat yang menanyakan tentang sosok Peggy sebenarnya bukanlah Peggy Setiawan yang ditangkap. Bermula dari sanalah banyak orang yang membela Peggy Setiawan. Sampai akhirnya terbentuk tim kuasa hukum Peggy yang mau memperjuangkan dan membuktikan bahwa Peggy tidaklah bersalah dalam kasus Pina Cirebon ini. Hakim Eman Sulaiman menjadi hakim tunggal pada persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan. Hakim Eman dinilai objektif saat memberikan keputusan bebas kepada Peggy Setiawan pada hari Senin 8 Juli 2024 lalu. Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dia pun menimbang bahwa pemeriksaan diharuskan ada kehadiran tersangka di samping minimum 2 alat bukti untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang. Pengalaman Eman ternyata sudah banyak dan terbilang cemerlang di bidangnya, membuat warganet penasaran dengan gaya hidup hakim yang satu ini. Warganet pun sampai mengulik kehidupan Eman Sulaiman sampai mencari tahu tentang kekayaan yang dimiliki oleh hakim Eman ini, sampai menghitung besaran penghasilan yang dia dapatkan sebagai seorang hakim. Saat ini Eman mendapatkan citra baik dari warganet, mulai dari hakim yang jujur dan sederhana. Apalagi saat potongan pernyataannya saat persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan dibagikan di media sosial. Dalam video singkat tersebut, sebelum memberikan keputusan, Hakim Eman Sulaiman meminta pendapat dari pemohon dan termohon mengenai dirinya yang memimpin keberlangsungan sidang. Setelah itu, Eman Sulaiman secara tegas memberikan komitmen bahwa dirinya memberikan keputusan yang objektif tanpa adanya kepentingan apapun. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif, tidak ada tekanan dari manapun. Saya abaikan, kalaupun ada. Hakim Eman juga menambahkan bahwa keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang terbaik untuk Indonesia. Bahkan ia juga berjanji tidak akan menjadi hakim yang masuk angin dalam memutuskan sidang ini. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, melainkan terbaik untuk Indonesia. Komitmennya itu semakin meyakinkan warganet bahwa berlangsungnya sidang secara adil dan objektif. Melihat betapa besarnya perhatian publik pada kasus ini, Hakim Eman pun tetap teguh pada profesi yang dijalani, menjadi tanggung jawab besar sebagai seorang hakim yang mencerminkan keadaan dan kondisi hukum di negeri ini. Hakim Eman yang mengabulkan permohonan pemohon yang artinya berkeyakinan bahwa penetapan tersangka Peggy dinilai cacat hukum. Sebuah keberanian ditujukan oleh seorang hakim dalam mengadili sebuah perkara dengan menelusuri secara terbuka persoalan yang ada. Apresiasi yang luar biasa untuk Hakim Eman Sulaiman. Semoga menjadi contoh dan harapan baru bagi warganet yang sudah terlanjur tidak percaya pada hukum yang berlaku di negeri ini. Bahkan sampai muncul semboyan bahwa hukum di negeri ini selalu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Sebuah sindiran keras bahwa kenyataannya warga bisa tidak mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Namun dengan penuh keberanian, Hakim Eman Sulaiman menghapus stigma tersebut. Dan ia pun berani dan penuh kejujuran menyatakan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Pina dan Eki adalah cacat hukum atau tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah di mata hukum atau dengan arti lain dibatalkan. Dengan adanya peristiwa ini semoga mendorong para penyidik untuk meningkatkan kualitas penyidikan agar lebih cermat dan teliti. Hal ini menjadi PR besar bagi kepolisian untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik dengan menangani kasus Pina Eki sampai tuntas.
Tidak hanya sekadar tuntas tetapi juga jelas dengan fakta yang sebenar-benarnya. Bukannya semakin mendapatkan titik terang, justru kasus ini malah semakin runyam. Mungkin saja memang sudah cacat prosedur sejak awal kasus ini diusut, atau bahkan saat menangkap para terduga pelaku yang sekarang sudah menjadi tersangka dan sedang menjalani hukumannya. Melihat semakin runyamnya penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki, sepertinya memang diperlukan tim khusus yang dibentuk secara independen untuk mengusut ulang kasus ini, termasuk kembali melakukan pengecekan pada fakta-fakta yang sudah tertuang pada hasil persidangan sebelumnya. Baik, saya Omen O, begitulah kura-kura.